Kebangkitan spiritual seringkali dianggap sebagai pencerahan pribadi, sebuah proses transformatif yang membawa seseorang dari kegelapan menuju cahaya. Namun, di balik kilauan spiritualitas yang gemerlap, tersembunyi rahasia-rahasia kelam yang jarang terungkap. Salah satu rahasia kelam yang seringkali terlupakan adalah perjuangan batin yang mendalam yang seringkali mengiringi proses kebangkitan spiritual. Saat seseorang memulai perjalanan menuju kesadaran yang lebih tinggi, mereka seringkali dihadapkan pada konflik internal, pertanyaan yang tak terjawab, dan kegelisahan yang mendalam. Kebangkitan spiritual bukanlah sebuah perjalanan yang mudah. Ia membutuhkan ketabahan, keteguhan, dan pengorbanan yang besar. Bangkit secara spiritual sama seperti naik ke permukaan air setelah menghabiskan waktu yang lama dalam penyelaman. Tiba-tiba, kamu merasa kekurangan nafas dan ingin mencari udara segar dari kenyataan, sementara orang lain terus berenang dalam kolam ilusi. Kebangkitan ini mengubah struktur keberadaanmu, dan sejak saat itu tidak ada jalan untuk kembali ke pintu yang telah tertutup, hanya jalan di depan yang tersisa. Muncullah perasaan kebebasan dan ketinggian yang baru ditemukan, seperti berada di puncak gunung dan menghirup udara segar. Ini mencerminkan momen pencerahan atau kesadaran baru yang membawa perasaan lega dan pemahaman yang mendalam. Namun, di sisi lain, ada juga perasaan terkekang atau terikat, ketika melihat orang-orang yang kita sayangi terjebak di lembah berlumpur. Mereka tampak puas dengan rutinitas sehari-hari, mencari kenyamanan kekuasaan, dan ilusi kendali. Pasti kamu sedang bertanya-tanya, apakah kebangkitan spiritual ini merupakan anugerah atau beban? Mengapa kamu mencari penemuan diri sedangkan orang lain memilih untuk tetap dalam ketidaktahuan? Ini adalah perjalanan yang menantang, tetapi percayalah, setiap langkahnya berharga. Meskipun medannya sulit, pemandangan yang kamu temui melebihi harapan. Namun, seperti halnya pengalaman transformasional lainnya, kebangkitan spiritual tidak lepas dari efek sampingnya. Hari ini, mari kita telusuri efek samping kebangkitan spiritual yang jarang terungkap. Pertama, kamu bingung. Merasa bingung adalah hal yang wajar, namun jangan biarkan hal itu berkembang menjadi panik atau pencarian yang obsesif. Walaupun seringkali kita mencari jawaban dengan cepat, terkadang kebijaksanaan sejati muncul saat kita duduk dengan ketidakpastian. Pengalaman kebingungan bisa menjadi pelajaran berharga, seperti kabut yang memperlambat langkah dan mendorong kita untuk mengamati sekitar dengan lebih seksama. Daripada terus-menerus mencari validasi dari luar, izinkan momen-momen hening meresap ke dalam diri. Keheningan menjadi jembatan menuju pemahaman yang lebih dalam, menghubungkan kita dengan situasi yang tidak memerlukan jawaban segera. Ini adalah ruang di mana kita dapat menemukan kedamaian saat kita menenangkan kekacauan dalam pikiran kita. Dalam kesunyian tersebut, kita menciptakan ruang bagi kebijaksanaan untuk bersuara. Jadi, meskipun alami ingin mencari kejelasan dari luar, ingatlah bahwa kompas utama kita ada di dalam diri kita sendiri. Terkadang kamu hanya perlu diam dan membiarkan arus memandumu. Perjalananmu mungkin penuh dengan pertanyaan saat ini, namun pertanyaan-pertanyaan ini adalah petunjuk yang mendorongmu untuk menjelajahi lebih jauh dan lebih dalam. Daripada takut akan hal yang tidak diketahui, cobalah menerimanya. Keindahan dari kebangkitan spiritual adalah bahwa hal itu terus terbentang meningkatkan lapisan-lapisan yang bahkan tidak kamu sadari keberadaannya. Kebingungan bukanlah penghalang, ini lebih seperti jalan memutar. Jalan berkelok-kelok yang mungkin lebih panjang, namun kaya akan pemandangan indah. Yang kedua, kamu merasa terputus. Bagaimana kamu bisa mengisi ulang energi spiritualmu di tengah ketidakpastian? Apa langkah yang bisa kamu ambil di tengah keterputusan ini? Rasa terputus bukanlah undangan bagimu untuk kembali mengenakan kulit lama. Peluklah keunikanmu yang baru, meskipun itu membingungkan atau menjadikan orang lain merasa terasing. Perjalanan ini tidak berkaitan dengan mereka, tapi denganmu. Saat kamu berevolusi, mungkin sulit untuk tidak terpengaruh atau terluka oleh mayoritas. Tetapi ingatlah mengapa kamu memulai perjalanan ini. Untuk menjadi autentik pada dirimu sendiri. Saat ragu dan ketenangan bertentangan, menjaga dirimu yang baru seperti merawat tunas yang lembut menjadi tantangan yang sulit. Terhubunglah dengan sekutu spiritual yang mendengarkanmu tanpa menghakimi, memberikan perlindungan bagi keyakinanmu yang sedang berkembang, dan pilihlah lingkungan di mana hatimu merasa didengar, bukan dipaksa untuk mengorbankan diri. Seperti pohon muda di hutan yang dikelilingi oleh pepohonan kuno,
Meskipun mereka mungkin lebih tinggi, ingatlah bahwa kamu juga tumbuh dengan kecepatan dan arahmu sendiri. Ketiga, rasa sakit yang meningkat. Kebangkitan spiritual bukanlah tombol ajaib yang tiba-tiba menghilangkan ego dan memandikanmu dalam ketenangan abadi. Faktanya, kebangkitan spiritual berarti kamu akan mengalami lebih banyak rasa sakit. Ini karena kebangkitan spiritual mengupas lapisan-lapisan ketidaktahuan, kamu akan lebih mudah masuk ke dalam kondisi kesadaran yang lebih tinggi. Namun, kebiasaan sangat kuat dan terkadang kamu akan kembali secara lama, tanpa kamu sadari. Pada saat inilah perbedaannya menjadi terasa, dan kamu merasakan rasa sakit yang lebih dalam dari sebelumnya. Dalam keadaan belum sadar, kamu mungkin tidak menyadari dampak tindakanmu terhadap diri sendiri, atau orang lain. Namun begitu bangkit secara spiritual setiap emosi, setiap interaksi membawa beban, ini karena hubunganmu dengan diri sendiri, serta dengan dunia di sekitarmu menjadi lebih intens. Kamu menjadi sangat sadar akan penderitaan orang lain dan bahkan penderitaan kolektif dunia. Indera kamu menjadi lebih tajam, lebih berempati, dan lebih sensitif. Yang dulu merupakan produk sampingan, kini menjadi fitur utama dari dirimu, meskipun kelihatannya berlawanan dengan intuisimu. Rasa sakit yang kamu rasakan sebenarnya merupakan indikator positif. Ini menunjukkan bahwa kamu sangat selaras dengan kehidupan. Berusaha menghilangkan rasa sakit tidak akan berhasil jika kamu mencobanya. Itu hanya akan kembali dengan intensitas yang lebih besar. Sebaliknya, temukan cara untuk mengekspresikan sensitivitas yang meningkat ini ke dalam upaya yang kreatif seperti menulis, melukis, atau berkebun. Membiarkan dirimu mengungkapkan rasa sakit bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kekuatan. Dengan memberikan jalan keluar bagi rasa sakit, kamu tidak sekedar melepaskannya, kamu juga mengubahnya menjadi sesuatu yang indah atau bermakna. Keempat, kamu mengalami kritis eksistensial. Ketika kamu benar-benar bangkit, pertanyaan tentang siapakah saya, mengapa saya hidup, atau apa tujuan hidup saya, tidak lagi menjadi teka-teki yang menggerogoti dari dalam. Identitas lamamu bagaikan jaket yang tiba-tiba terasa terlalu ketat, atau terlalu longgar. Kamu tidak yakin berapa ukuran barumu. Jadi kamu terjebak dalam ketidakpastian, tidak dapat terhubung dengan dirimu yang lama, tetapi juga tidak yakin dengan dirimu yang baru. Ini adalah fase yang seperti berdiri di persimpangan jalan. Bukan hanya ada 2 atau 3 jalur, tapi ada banyak sekali rute yang berputar ke segala arah, dan masing-masing mengklaim sebagai jalan yang benar. Hal-hal yang bisa kamu lakukan selama krisis eksistensialmu adalah jangan terburu-buru dalam prosesnya. Pertanyaan yang tidak terjawab memang tidak nyaman, tapi itu juga menandakan bahwa kamu berada di ambang pemahaman yang lebih dalam. Jika kamu memiliki akses ke mentor atau pembimbing, sekaranglah waktunya untuk bersandar pada kebijaksanaan mereka. Anggap saja seperti jika kamu sedang dalam perjalanan jauh dan tidak melihat tanda apapun, bukan berarti kamu tersesat, itu berarti kamu belum mencapai penanda berikutnya. Lanjutkan perjalanan, dan nikmati saja pemandangannya. Kelima, kamu mungkin merasa berhak untuk menyadarkan orang lain. Bukan hal yang aneh untuk mulai melihat dirimu sebagai seseorang yang spesial, seorang pemandu di dunia yang tampaknya hilang arah. Keyakinan bahwa kamu terpilih atau unggul dapat dengan mudah menyusup ke dalam kesadaranmu. Kamu mungkin mendapati dirimu memiliki keinginan yang kuat untuk menyadarkan orang lain. Disinilah, kamu harus berhati-hati, jalanmu adalah jalanmu sendiri. Setiap orang memiliki perjalanannya masing-masing, lengkap dengan pelajaran dan waktunya masing-masing. Mencoba mempercepat kemajuan spiritual orang lain adalah seperti mencoba membuka paksa bunga yang belum mekar. Ini tidak akan mempercepat mekarnya bunga, malahan dapat merusak prosesnya. Jangan salah mengartikan empatimu sebagai izin bebas untuk memberikan nasihat yang tidak diminta oleh siapapun. Niat baik kadang-kadang bisa diartikan sebagai campur tangan yang tidak diinginkan. Jadi jagalah kebijaksanaanmu, kecuali jika diminta. Alat utamamu haruslah cinta, cinta yang murni dan tidak menghakimi. Cinta bisa menjadi dorongan lembut. Ia memungkinkan orang untuk mempertimbangkan perspektif baru yang akan merasa tertekan. Anggaplah percakapanmu seperti secangkir teh. Cinta harus menjadi air dan kebijaksanaanmu harus seperti daun teh, memberikan rasa pada interaksi namun tidak membebaninya. Jika ada seseorang yang sudah siap dan terbuka, mereka akan meminta lebih banyak daun teh.
Jika tidak, secangkir air hangat sudah cukup nyaman. Ingat, kebangkitan spiritual adalah pengalaman yang unik dan sangat pribadi, meskipun wawasanmu mungkin terasa seperti kepingan puzzle yang hilang untuk perjalanan orang lain. Mereka mungkin belum siap untuk memasukkannya ke dalam gambaran kehidupan mereka sendiri, dan itu tidak apa-apa. Jadi teruslah berbagi cintamu dengan bebas dan simpanlah kebijaksanaanmu bagi mereka yang benar-benar mencarinya. Kebangkitan spiritual adalah anugerah sekaligus tantangan, sebuah tarian antara kejelasan dan kebingungan. Perjalanan ontetikmu akan memandumu, dan empatimu akan memperkaya dunia di sekitarmu.